Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue tuh selalu pengen punya proyektor, tapi selama ini yang ada di kepala gue itu adalah proyektor tuh harganya mahal. Paling murah tuh sekitar 4-5 jutaan, bahkan kalau yang speknya tinggi tuh bisa sampai puluhan juta. Nah, tapi belakangan ini gue mulai tertarik nih, ada sebuah tren baru yang dimana proyektor keluaran baru ini harganya cukup murah, 1-2 jutaan, tapi secara spek kalau gue lihat kok cukup lumayan ya. Udah native 1080p, udah pakai Android TV dan lain-lain. Jadi, wah menarik nih. Dan salah satunya akhirnya gue beli nih. OneBo T2 Max. OneBo T2 Max ini keluaran dari Xiaomi sebenarnya, tapi pakai merek baru namanya OneBo. Nah, sekarang kira-kira gimana sih experience dari proyektor murah ini? Yuk, langsung kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, kita langsung lanjut bahas OneBo T2 Max. Seperti biasa, kita bahas dari desainnya dulu. Desain dari OneBo T2 Max ini menurut gue cukup unik karena nggak seperti proyektor-proyektor pada umumnya. Proyektor tuh pada umumnya bentuknya kan kayak persegi panjang, kotak gitu, terus horizontal. Sementara buat OneBo T2 Max ini beda lah desainnya, kayak meninggi desainnya, kemudian kecil dan compact banget. Dan pertama kali gue lihat itu, gue malah nggak inget sama ini adalah proyektor. Bentuknya tuh ngingetin gue sama droid-droid di Star Wars atau robot-robot yang ada di Wall-E. Coba deh dijajarin. Bentuknya tuh agak-agak mirip gitu, putih-putih terus ada kayak matanya di depan gitu. Nah, ini dari segi desainnya, gue suka nih karena desainnya ini jadinya compact, buat dibawa-bawa tuh gampang, sangat mudah untuk dibawa dan bobotnya juga nggak terlalu berat. Kemudian sekarang dari sisi build quality-nya. Nah, tapi dari build quality-nya sendiri menurut gue lumayan terasa nih plastiknya. Jadi ada sedikit kesan ringkih karena kan proyektor itu sendiri ada lampu di dalamnya, jadinya mengeluarkan panas gitu. Kemudian dikombinasi dengan bodinya yang dari plastik, gue ada sedikit kekhawatiran nih kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama bakal meleleh nggak ya? Apalagi suara kipas dari OneBo T2 Max ini juga lumayan kenceng. Tapi sih so far nggak ada kejadian meleleh atau gimana, dan semoga sih nggak bakal kejadian. Dan juga sayangnya lagi nih, nggak ada penutup lensa bawaan yang didapat dari paket penjualan OneBo T2 Max. Jadinya lensa depannya itu nggak ketutup kalau misalkan lagi nggak dipakai. Jadinya rentan kena debu untuk di bagian lensanya. Nah, di bagian atas bodinya itu terdapat tombol power dan dial untuk mengatur fokus. Tapi udah, itu doang. Nggak ada lagi tombol atau kontrol-kontrol yang lain. Jadinya kalau untuk ngatur tampilan, untuk ngatur-ngatur brightness, keystone, dan lain-lain, itu semuanya harus diatur dari remote. Agak repot juga nih kalau remote-nya sampai hilang. Nah, untuk remote sendiri sih sebenarnya cukup simple. Kayak remote dari Android TV Box kebanyakan, yang nggak terlalu banyak tombol dan ukurannya nggak terlalu besar. Untuk di bagian belakang ada input untuk power, HDMI, USB, dan 3,5 mm audio jack. Untuk inputnya, gue udah coba nih konekin laptop ke HDMI dan konekin hard disk drive atau USB drive ke USB, dan semuanya tuh ke-detect. Semuanya berjalan lancar dan nggak ada masalah. Oke, sekarang kita bahas performa proyektornya. Untuk proyektornya sendiri, menurut gue udah cukup nih. Dengan jarak 1,5 sampai 3 meter itu bisa menghasilkan keluaran proyektor sebesar 40 inch sampai 120 inch. Menurut gue itu udah cukup. Dan kemudian sayangnya itu kita nggak bisa ngatur secara digital untuk besar proyektornya, tapi harus diatur secara manual. Caranya adalah dengan memundur majukan proyektornya. Jadi kalau mau lebih besar, kita harus makin jauh proyektornya. Atau kalau mau makin kecil, itu kita harus majuin proyektornya semakin dekat dengan tembok. Nah, semakin dekat dengan tembok itu tampilannya semakin terang. Sementara kalau makin jauh itu tampilan projectionnya itu makin lama makin nggak terang. Di OneBo T2 Max ini juga udah terdapat speaker yang kualitasnya menurut gue cukup. Tapi gue tetap saranin untuk connect ke Bluetooth speaker agar kualitas suaranya itu lebih optimal. Dan juga yang gue suka lagi dari OneBo T2 Max ini udah pakai Android 9.
Jadi nggak perlu bergantung dengan laptop atau Android TV Box untuk menikmati konten-konten video. Kita bisa langsung install apps kayak YouTube, Disney+, Netflix langsung dari proyektornya sendiri. Nggak perlu dikonekin ke laptop atau ke PlayStation atau ke Android TV Box. Jadi bisa langsung dari proyektornya. Nah, untuk storage internalnya itu sebesar 8 GB dengan RAM 1 GB. Ini sebenarnya termasuk kecil sih storage dan RAM-nya, tapi gua rasa ini masih cukup karena mesti diingat ini bukan smartphone, ini proyektor, jadi kebutuhan aplikasi yang mesti diinstal juga nggak sebanyak di smartphone. Jadi kita di proyektor mau install apa sih? Paling install YouTube, Disney+, konten-konten buat video, buat audio, dan sebenarnya udah itu doang. Jadi menurut gue sebenarnya storage nggak terlalu besar ini nggak terlalu masalah. Nah, tapi ada satu kekurangan yang menurut gue cukup fatal di OneBook T2 Max ini, yaitu adalah tingkat kecerahan projection-nya atau ANSI lumens-nya. OneBook T2 Max ini punya ANSI lumens sebesar 250 ANSI lumens, yang ternyata setelah gue coba, menurut gue itu kurang banget. Ketika dicoba projection ke ruangan yang masih agak terang, itu nyaris nggak kelihatan. Harus ruangannya tuh bener-bener gelap, lampu semua dimatiin, itu baru kualitasnya kelihatan lumayan. Jadinya menurut gue sayang banget nih, harusnya tingkat kecerahan atau ANSI lumensnya itu sedikit lebih tinggi, jangan 250, mungkin 350, atau kayak proyektor-proyektor yang banyak beredar mungkin sekitar 500-550 ANSI lumens baru lumayan kelihatan cukup terang. Sementara untuk 250 ANSI lumens ini harus gelap banget. Ruangannya tuh harus gelap banget, nggak ada cahaya yang keluar, itu baru kelihatan lumayan. Overall, menurut gue, OneBook T2 Max ini cocok banget buat entry point ke dunia proyektor, buat yang pertama-tama mau coba beli proyektor kayak gue. Harganya murah, kemudian gue suka ukurannya kecil, resolusinya udah 1080p, lalu udah ada Android TV versi 9. Menurut gue itu udah komplit banget untuk harganya. Harganya ini gue beli di 1,6 juta waktu itu, tapi pas 12-12. Kalau harga normalnya itu gue cek-cek kemarin sekitar 1,8 jutaan. Untuk harga di bawah 2 juta dapat spek yang lumayan banget, menurut gue ini cukup worth it ya. Nah, skenarionya gimana nih? Skenario pemakaiannya. Menurut gue ini cocok banget untuk skenario pemakaian itu buat nonton-nonton casual, kayak nonton-nonton YouTube, nonton-nonton Netflix sambil tidur-tiduran gitu, santai-santai, layar gede ditembak ke tembok gitu, enak banget. Atau buat anak lo mungkin nonton-nonton kartun, layarnya gede, mereka bisa sambil main-main, lari-lari. Terus gue kepikiran juga skenarionya itu ini untuk dibawa traveling atau liburan. Jadi misalkan kita liburan keluar kota, rame-rame sama keluarga, sama saudara-saudara, bisa dipakai buat nonton bareng-bareng, rame-rame, buat seru-seruan. Terus atau lagi camping gitu, dibawa nonton di outdoor misalkan, ini juga menurut gue bisa dan cukup lumayan. Tapi syaratnya itu tadi, ruangannya harus gelap supaya output projectionnya itu lumayan bagus. Nah, tapi menurut gue ini nggak cocok buat lo yang mungkin movie atau gaming enthusiast yang attention to detail. Maksudnya lo peduli sama tingkat kecerahan warnanya nih akurat atau enggak, resolusinya setajam apa, refresh rate-nya kayak gimana. Menurut gue ini nggak cocok. Kalau lo bertujuan buat gaming atau movie, mendingan sekalian beli proyektor emang yang profesional bisa dibilang, yang harganya mungkin makin tinggi, misalkan 4-5 jutaan atau mungkin bahkan yang puluhan juta kan juga ada. Nah, tapi outputnya emang berkualitas tinggi gitu. Jadi kalau lo gaming atau movie enthusiast yang nyari kualitas tinggi, menurut gue ini nggak terlalu cocok. Ini cocok buat santai-santai aja gitu. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.